kepada metaverse dan juga cryptocurrency. Jadi sangat banyak sekali ekonomi itu berkembang. Jadi nggak rugi kalau kuliah di STEB IPWI ini ngambil jurusan ekonomi. Kenapa? Karena itu adalah bagian yang di masyarakat itu diperlukan. Semua pasti ngomong, masalahnya apa sih sekarang Indonesia? Masalahnya ekonomi. Ekonomi itu kayak gimana sih? Nah ini karena mindsetnya itu adalah ekonomi kapitalisme, sehingga kemudian apa? Orang itu akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit mungkin. Kemudian yang muncul nanti adalah apa? Eksploitasi. Nah ini kalau orang wartawan, ormas pasti tahu nih gimana ya dari eksploitasi dan lain sebagainya. Tapi kita juga harus apa? Harus seimbang, tawazun, al-adl. Harus ada keadilan di situ. Tidak memihak ya, tidak memihak ke buruh, tidak memihak juga ke pemerintah ataupun juga ke lembaga, tetapi memihak kepada kebenaran, yaitu al-haqqu mir rabbikum. Ya, kebenaran itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini prakteknya. Jadi kalau di fikih muamalah itu belajar tentang jual beli, ya, tentang tadi akad kerjasama, nanti masuknya di sini mudharabah, musyarakah, kemudian juga murabahah, kemudian juga ada lagi musaqah, ada lagi muzaraah di sini. Akad tabarruk tijari. Wah, sekarang itu sudah ada zakat, infak, sedekah, wakaf. Nanti disebutnya dengan Islamic Social Finance. Kemudian juga ada akad dain dan qard, ini utang piutang gitu ya, sampai kepada hybrid kontrak dan digital kontrak. Tuh, ini langsung selesai dua semester selesai nih. Ini terkait dengan akad jual beli, Islamic banking dan juga bisnis Islam gitu ya. Ini akad jual belinya, ini nanti tinggal diambil aja, nanti dibaca nggak paham boleh tanya ke saya gitu ya. Ini murabahah. Jadi belajarnya begini, kalau dalam pemahaman itu, saya ingin tahu tentang misalnya tadi murabahah itu apa sih? Seperti ini tekniknya ya. Yang pertama adalah pahami dulu definisi, takrif atau pengertian. Murabahah itu apa sih? Etimologi dengan terminologi ya. Kemudian apa dasarnya? Ada nggak dalam Al-Quran atau hadisnya? Oh, ada ini ayatnya, ini hadisnya, ada nanti aqwal ulamanya, ada fatwa DSN MUI-nya. Nah, itu ya. Kemudian juga pahami lagi tentang rukun dan syaratnya. Ada rukun, ada syarat. Dulu kalau kita masih kecil kan belajar, oh salat itu rukunnya ini, syaratnya ini, saum puasa rukunnya ini, syaratnya ini. Di sini juga sama juga, ada rukun dan syaratnya ya. Tadi rukunnya, kemudian ini syaratnya, sampai kepada pembatalnya, kemudian sampai kepada praktek yang ada, implementasi yang ada di perbankan. Wah, ternyata ini masalahnya nih, teorinya itu bagus, tapi ternyata di prakteknya itu nanti dia berhadapan dengan peraturan-peraturan dari BI, dari OJK, ya, itu yang kemudian ada sedikit perubahan menjadi hybrid kontrak. Jadi al-uqud al-muraqabah. Jadi dia dibilang murabahah, nanti disebutnya juga dengan apa? Murabahah paralel. Jadi nggak murni murabahah, nggak murni mudharabah, nggak murni musyarakah. Nah, seperti itu ya. Sama juga ini murabahah, kemudian ini baik salam gitu ya. Ini yang akad kerjasamanya mudharabah, musyarakah, muzaraah, musaqat, mukhabarah. Ya, ini bagian dari akad kerjasama. Kemudian ini sama juga definisi, landasan, kemudian juga implementasinya. Ya, ini musyarakahnya. Ya, ini implementasi di perbankannya. Nah, itu belajar di situ. Muzaraah juga sama. Ya, ini prakteknya, kemudian akadnya, kemudian juga bagaimana pengelolaannya. Ya, kemudian ini ijarah, harus paham juga itu di fikih muamalah. Jadi 10 menit seharusnya paham. Ya, karena salah satunya adalah al-aslu fil muamalah al-ibaha illa ma yaddal au illa madalad dalil ala tahrim. Semua muamalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, easy ya, gampang aja, senang ya, mudah saja gitu ya. Ini rohan tadi yang disebutkan. Oh, ternyata ada nih di Al-Baqarah 283. Kemudian juga Nabi juga pernah menggadaikan baju besinya. Ini praktek yang ada di perbankan. Nanti bagaimana yang ada di masyarakat bisa dipelajari gitu ya. Nah, kemudian ini welcome to the metaverse. Ini anak mudanya nih ya. Jadi apa itu metaverse? Bicara tentang yang kemarin tren itu ada NFT, kemudian juga ada cryptocurrency-nya, ya virtual reality, ada other metaverse yang akan menjadi our future, kemudian juga virtual property. Mungkin kemarin ada yang ramai-ramai tentang gimana nih, ini kan nggak ada barangnya,
kok bisa dijual belikan sih? Ya sekarang memang seperti itu, ibu dan bapak sekalian. Beli pulsa nggak ada, nggak kemana tuh pulsanya, nggak ada, nggak kelihatan. Beli data internet juga sama, nggak ada juga kelihatan. Uang yang digit itu cuma ada digitization namanya itu ya. Jadi itu juga sudah ada, dan itu nanti akan kembali, tapi harus dipahami dulu dari definisi dari apa, belajar dulu juga muamalahnya. Kenapa? Nanti harta al-mal itu adalah ma yamilu an-nas atau kullu syai'in lahu qimatin bainan nas. Itu nanti basic dari pemahamannya ya. Ini tentang virtual property. Ini di mungkin ada anak-anak juga biasa yang suka main game online. Ini kok beli SIM-nya, beli rumahnya, beli pedangnya. Ini kok sah nggak sih? Gitu ya, ini boleh nggak sih? Itu masuk ke tambahan tentang tadi virtual property atau digital asset, gitu ya. Sehingga kita tahu juga ada investasi yang bodong nih, nggak boleh nih. Termasuk juga cryptocurrency as our future money ya, uang masa depan kita nih. Nah, ini ada peluang terakhir sekali dari saya, ada peluang dan juga ada yang ketiganya adalah ada opportunity dan juga challenging-nya. Kalau secara dilihat dari sisi opportunity-nya, ya ini ketika bicara tentang personal kita semuanya, kemudian sebagai company ya, perusahaan, dan juga government. Ya, ini kenapa sebagian besar kayak misalnya itu yang sering kita lihat di medsos itu kayak pinjaman online, pinjol gitu ya, kemudian juga fintech. Kenapa boleh? Ya karena mereka sudah bayar pajak dan ada izinnya. Ya, apalagi kalau dari OJK mereka nggak ngeliat mau pakai bunga, mau haram, mau halal. Kalau ada bayar pajak, kemudian ada income-nya, kemudian dilihat tidak merugikan, ya keluar izinnya, gitu ya. Di sini ini karena nanti terkait dengan go public-nya sebuah company, kemudian juga ini ada personalnya juga, ini menjadi unsur-unsur menjadi peluang kita untuk bisa mengembangkan ekonomi dan bisnis syariah. Minimal nanti biasanya minimalnya itu adalah untuk how to manage our family wealth, ya, bagaimana kita mengelola keuangan keluarga kita. Orang bilang, Pak, bagaimana mau dikelola uangnya? Orang tanggal 5 juga udah kering gitu ya, tanggal 10 juga udah habis. Nah justru itu, kalau uangnya banyak itu gak usah dikelola. Orang banyak ngapain? Belanja-belanja aja terus habis-habisin, gak habis-habis juga. Tapi karena uangnya itu kurang, makanya dikelola. Ini yang paling duluan apa nih? Ya bayar utang dulu atau kebutuhan pokok dulu atau lifestyle jangan-jangan. Nah, itu masuk ke dalam Islamic Family Finance atau manajemen keuangan keluarga. Ya, kenapa? Karena banyak juga keluarga itu salah satunya adalah karena keuangan, karena ekonomi, karena tidak bisa mengatur keuangan keluarga. Ya, ini opportunity-nya, kemudian ini challenging-nya. Ya, bicara tentang network, ingat kuliah kita ini, maka tadi Pak Ketua mengatakan ini kita adalah inamal mu'minuna ikhwatun yasudu ba'dukum ba'do. Jadi ada networking ini yang menurut saya sangat penting sekali. Ya kenapa? Ya alhamdulillah saya bisa mengajar di Singapura juga, kemudian di Malaysia juga, kemudian banyak teman-teman juga di sana gitu, karena jaringan networking itu. Ya, ini penting sekali. Ya selain juga memang bahasa dan juga mungkin jadi kita itu betul-betul tidak mencari keuntungan gitu ya, tidak mencari keuntungan, tidak wah temennya ini enggak seperti itu. Kemudian kita berteman cari yang kaya yang duitnya ada, tidak seperti itu gitu. Tapi betul-betul lillahi ta'ala. Nah itu akan membangun dari network juga dan juga termasuk skill. Jangan lupa ya, salah satu dari kenapa sarjana itu banyak menganggur itu adalah dia tidak memiliki soft skill. Ya, hard skillnya mungkin dia bisa, tapi soft skill ya, kemampuan dia untuk komunikasi, kemampuan dia tadi untuk membangun jaringan itu yang jarang. Ya, biasanya yang di HI, di hubungan internasional ataupun di PR ya, public relation ataupun di humas itu biasanya terjunnya ke politik. Mungkin politik perlu banyak lobby kali gitu ya. Tapi kalau yang sifatnya ini jarang, tidak terlalu banyak. Sehingga soft skill, kemampuan kita. Kenapa kuliah? Karena kita ingin agar lebih baik di masa yang akan datang. Oke, itu dari saya terkait dengan bagaimana sudah ada ini saya nih ya. Nanti boleh saya kopikan ini sudah dikopikan di sini, dan kita bisa we can discuss about Islamic economic and business. Dan ibu dan bapak sekalian mungkin boleh ada usulan, gagasan, kemudian juga mungkin ada sesuatu yang mengganjal, kita boleh diskusikan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.
singkat padat di close.